Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda. Baiklah Ananda, hari ini kita akan membahas materi selanjutnya yaitu tentang perbandingan. Perbandingan dibedakan menjadi dua macam, yaitu perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Yang pertama, perbandingan senilai. Perbandingan senilai menyatakan perbandingan dua besaran yang nilainya sebanding. Contoh perbandingan senilai dapat Ananda lihat pada tabel, yaitu tabel banyaknya buku dan tabel harga. 2 buku harganya 10.000, 3 buku harganya 15.000, 4 buku harganya 20.000. Pada tabel, banyaknya buku dan besar harga sebanding lurus. Jika jumlah buku semakin banyak, maka jumlah harga yang harus dibayar juga makin banyak. Secara matematis, perbandingan senilai dirumuskan sebagai berikut. A yaitu X1, X2, B yaitu Y1, Y2. Sehingga diperoleh perbandingannya X1 per X2 sama dengan Y1 per Y2. Di sini kita kali silang antara X1 dengan Y2, Y1 dengan X2. Sehingga diperoleh X1 dikali Y2 sama dengan X2 dikali Y1. Perhatikan contoh soal berikut. Yang pertama, 2 kodi baju harganya 3 juta rupiah. Harga satu lusin baju adalah. Penyelesaiannya, langkah pertama kita kelompokkan terlebih dahulu banyak baju dan harga. Banyak baju 2 kodi harganya 3 juta rupiah. Banyak baju satu lusin harganya dimisalkan dengan X karena harga baju satu lusin yang akan kita cari. Sebelum kita mencari harga satu lusin baju, langkah pertama kita ubah satuan kodi dan lusin menjadi 2. Hingga diperoleh banyak baju 2 kodi yaitu 42, banyak baju satu lusin yaitu 12 buah. Setelah kita kelompokkan banyak baju dan harganya, langkah selanjutnya kita bentuk ke dalam bentuk perbandingan. 40 per 12 sama dengan 3 juta per X. Lalu kita kali silangkan. 40 dikali X sama dengan 12 dikali 3 juta. 40X sama dengan 36 juta. X sama dengan 36 juta per 40. Sehingga diperoleh X sama dengan 900.000. Jadi harga satu lusin baju adalah 900.000. Contoh soal yang kedua. 3 liter bensin cukup untuk menempuh jarak 72 km. Banyak bensin yang dibutuhkan untuk menempuh jarak 120 km adalah. Penyelesaiannya, kita kelompokkan banyak bensin dan jarak. Banyak bensin 3 liter jaraknya 72 km. Jarak 120 km, maka banyak bensinnya kita misalkan dengan X. Selanjutnya kita ubah ke bentuk perbandingan. 3 per X sama dengan 72 per 120. Kita sederhanakan 72 per 120 sehingga diperoleh yaitu 6 per 10 karena sama-sama dibagi 12. Diperoleh 3 per X sama dengan 6 per 10. Lalu kita kali silangkan.
3 dikali 10 sama dengan X dikali 6. 30 sama dengan 6X. X sama dengan 30 per 6. X sama dengan 5. Jadi banyak bensin yang dibutuhkan untuk menempuh jarak 120 km adalah 5 liter. Permasalahan yang menyangkut perbandingan senilai antara lain skala pada peta dan perbandingan pada suatu model. Yang pertama, perbandingan senilai pada peta. Skala pada peta. Skala merupakan perbandingan terkecil antara ukuran pada peta atau gambar dan ukuran sebenarnya. Sehingga diperoleh rumus skala sama dengan ukuran pada peta dibagi ukuran sebenarnya, di mana skala adalah 1/100.000, yang artinya 1 cm pada peta mewakili 100.000 cm jarak sebenarnya. Contoh soal. Pada sebuah peta, setiap 5 cm mewakili jarak 72 km. Skala pada peta itu adalah. Penyelesaiannya dari soal dapat kita ketahui ukuran pada peta adalah 5 cm, sedangkan ukuran sebenarnya atau jarak sebenarnya adalah 72 km. Yang ditanya adalah skala pada peta tersebut. Skala sama dengan ukuran pada peta per ukuran sebenarnya, sama dengan 5 cm per 72 km. Di sini, satuan antara ukuran pada peta dan ukuran sebenarnya belum sama. Maka di sini kita akan ubah satuan kilometer menjadi sentimeter. Sehingga diperoleh 5 cm per 7.200.000 cm. Lalu kita sama-sama bagi 5. Diperoleh 1 per 1.440.000. Sama dengan 1/1.440.000. Jadi skala pada peta itu adalah 1/1.440.000. Contoh soal yang kedua. Sebuah peta mempunyai skala 1/25.000. Jika jarak dua kota pada peta 1,6 cm, maka jarak dua kota itu sebenarnya adalah. Penyelesaiannya diketahui skala 1/25.000. Jarak dua kota pada peta adalah 1,6 cm. Yang ditanya jarak dua kota sebenarnya. Jarak dua kota sebenarnya sama dengan jarak pada peta per skala, sama dengan 1,6 per 1/25.000. Sama dengan 1,6 dikali 25.000 per 1. 1,6 dikali 25.000 sama dengan 40.000 per 1. Sama dengan 40.000. Jadi jarak dua kota itu sebenarnya adalah 40.000 cm. 2. Perbandingan senilai pada model. Perbandingan pada suatu model. Perbandingan skala tidak hanya terbatas pada peta, namun juga dapat diperluas pada gambar konstruksi bangunan, replika, dan maket rumah yang dikenal sebagai gambar berskala. Skala sama dengan panjang pada gambar per panjang sebenarnya, sama dengan lebar pada gambar per lebar sebenarnya,
sama dengan tinggi pada gambar per tinggi sebenarnya. Contoh soal yang pertama, panjang dan lebar sebuah miniatur gedung adalah 9 cm dan 7,5 cm. Jika panjang gedung sebenarnya 60 meter, maka lebar gedung sebenarnya adalah. Penyelesaiannya, karena pada soal yang dibicarakan adalah panjang dan lebar pada gedung dan panjang dan lebar sebenarnya, maka perbandingan yang kita gunakan adalah panjang pada gambar per panjang sebenarnya sama dengan lebar pada gambar per lebar sebenarnya. Diperoleh dari soal 9 cm per 60 meter sama dengan 7,5 cm per X. X merupakan pemisalan dari lebar sebenarnya. Di sini, satuan panjang pada gambar dan panjang sebenarnya belum sama. Jadi, kita ubah satuan meter menjadi cm sehingga diperoleh 9 cm per 6 juta cm sama dengan 7,5 cm per X. Lalu kita sederhanakan 9 cm per 6 juta cm sama-sama kita bagi 3 cm sehingga diperoleh 3 cm per 2 juta cm sama dengan 7,5 cm per X. Kemudian kita kali silang 3 cm dikali dengan X dan 7,5 cm dikali dengan 2 juta. Diperoleh 3X sama dengan 15 juta. X sama dengan 15 juta dibagi 3. X sama dengan 5 juta. Jadi lebar gedung sebenarnya adalah 5 juta cm atau sama dengan 50 meter. Perbandingan yang kedua, perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai menyatakan dua besaran yang nilainya saling berkebalikan. Contoh, perbandingan berbalik nilai, perhatikan tabel berikut yaitu tabel kecepatan dan waktu. Dari tabel dapat kita lihat, kecepatan 80 membutuhkan waktu 3 jam. Kecepatan 60 membutuhkan waktu 4 jam. Kemudian kecepatan 40 membutuhkan waktu itu 6 jam. Pada tabel di samping dapat kita lihat kecepatan dan waktu tempuh saling berbalik nilai, di mana kecepatan semakin turun sedangkan waktunya semakin tinggi. Jika kecepatan semakin turun atau kecil, maka waktu tempuhnya semakin naik atau lama. Secara matematis, perbandingan berbalik nilai dirumuskan sebagai berikut. Kolom A, X1, X2. Kolom B, Y1, Y2. Sehingga diperoleh perbandingan berbalik nilainya X1 per X2 sama dengan Y2 per Y1. Kemudian kita kali silangkan X1 kali Y1 sama dengan X2 dikali Y2. Contoh soal 1. Waktu tempuh pada jarak tertentu dengan kecepatan 80 km per jam adalah 3 jam. Jika pada jarak tersebut ditempuh dengan kecepatan 120 km per jam, maka waktu tempuhnya adalah. Dari soal dapat kita buat tabel kecepatan dan waktu. Kecepatan 80, waktunya 3 jam.
kecepatan 120, waktunya kita misalkan dengan X. Setelah kita buat tabelnya, langkah selanjutnya kita ubah ke dalam bentuk perbandingan. 80 per 120 sama dengan X per 3. Lalu kita sederhanakan 80 per 120 sama-sama kita bagi 40 sehingga diperoleh 2 per 3 sama dengan X per 3. Lalu kita kali silang. 3 dikali X sama dengan 2 dikali 3. 3X sama dengan 6. X sama dengan 6 dibagi 3. X sama dengan 2. Jadi, waktu tempuhnya adalah 2 jam. Contoh soal yang kedua, seorang peternak ayam memiliki persediaan makanan untuk 150 ekor ayam selama 6 hari. Jika ia membeli 30 ekor ayam lagi, maka persediaan makanan yang ada akan habis dalam titik-titik. Penyelesaiannya, kita buat terlebih dahulu tabel banyak ayam dan waktu habis persediaan makanan. Banyak ayam 150, waktu habis persediaan makanannya adalah 6 hari. Kemudian karena dia membeli 30 ekor ayam lagi, maka banyak ayam kita tambah 30. Jadi 150 ditambah 30, waktu habis persediaan makanannya kita misalkan dengan X. Kemudian kita ubah ke dalam bentuk perbandingan, yaitu 150 per 180 sama dengan X per 6. 150 per 180 sama-sama kita bagi 30. Sehingga diperoleh 5 per 6 sama dengan X per 6. Lalu kita kali silang, 6 dikalikan dengan X dan 5 dikalikan dengan 6. Diperoleh 6X sama dengan 30, X sama dengan 30 per 6, X sama dengan 5. Jadi persediaan makanan yang ada akan habis dalam waktu 5 hari. Contoh soal yang ketiga. Dengan jumlah pekerja sebanyak 12 orang, sebuah proyek dapat diselesaikan selama 15 hari. Agar proyek dapat selesai selama 10 hari, maka banyak pekerja yang harus ditambahkan adalah. Penyelesaiannya, di sini kita buat tabel banyak pekerja dan lama kerja. Banyak pekerja 12 orang, lama kerjanya adalah 15 hari. Sekarang yang ditanya banyak pekerja yang harus ditambahkan jika lama bekerjanya adalah 10 hari. Kita ubah ke dalam bentuk perbandingan sehingga diperoleh X per 12 sama dengan 15 per 10. X per 12 sama dengan 3 per 2. Yang mana 15 per 10 sama-sama kita bagi 5. Kemudian kita kali silang, X dikali 2 sama dengan 12 dikali 3. 2X sama dengan 36, X sama dengan 36 dibagi 2. X sama dengan 18. Jadi banyak pekerja yang harus ditambahkan adalah 18 dikurang 12 sama dengan 6 orang. Jadi banyak pekerja yang harus ditambahkan adalah 6 orang. Cukup sekian materi kita hari ini tentang perbandingan. Semoga Ananda dapat memahaminya dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.